Selamat pagi pendengar sekalian, teman-teman sahabat Tuhan, khususnya juga jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana sudah berada pada pagi hari ini. Hari Selasa yang lalu saya menyampaikan tentang the secret place yang dialami oleh keluarga daripada Nuh, di mana 6 orang diselamatkan sementara seluruh makhluk hidup yang bernyawa terbinasakan. Nuh diselamatkan karena dia diizinkan Tuhan untuk tinggal di secret place. Pada waktu itu adalah Bahtera. Hari ini kita akan melihat sebagian yang lain yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang 11. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Jadi saudara kasih Tuhan, akan ada satu tulah lagi yang terjadi dan Tuhan akan menyelamatkan akan bangsanya. Kali ini bukan sekedar sebuah keluarga, tapi sebuah bangsa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu tulah itu? Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara pengasih Tuhan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi saudara kasih Tuhan, ada sebuah tulah lagi yang terjadi. Dan saya ingin beritahu bahwa setiap kali ada tulah, ada problem terbesar atau ada masalah besar pemusnahan, selalu Tuhan memberikan the secret place, tempat rahasia di mana umat Tuhan boleh menyelinap, bersembunyi, dan diselamatkan. Lalu saudara kasih Tuhan, untuk menyelamatkan itu caranya tidak seperti pada zaman Nuh untuk membuat sebuah bahtera dan mereka tinggal di bahtera. Kalau itu terjadi, bahtera sebesar apa untuk dapat menyelamatkan sebuah bangsa? Cara Tuhan sangat luar biasa, yaitu Tuhan ingin menyelamatkan melalui keluarga atau sebuah rumah. Bangsa Israel tidak perlu membuat bahtera, cukup tinggal di dalam rumah. Di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Daging harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan seisi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan sampai pagi harus kamu bakar habis dengan api. Dan begitulah kamu memakannya. Pinggangmu berikatkan, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan berjalan
ini tanah Mesir, dan semua anak sulung dari tanah anak manusia sampai anak kambing akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang akan terjadi, saudaraku. Satu tulah yang begitu rupa, tetapi khusus untuk orang-orang Israel diizinkan Tuhan untuk tinggal di rumahnya dengan membubuhkan darah sedikit di atas, di samping kiri dan samping kanan. Ada 3 bagian yang Tuhan lakukan di tanah Mesir ketika orang Israel tinggal di rumah itu, yaitu membubuhkan darah di atas, kiri, dan kanan. Dan darah itu menjadi tanda bagiku, kata firman Tuhan di Keluaran 12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagiku, atau itu sebagai tanda di mana saudara kasih Tuhan, Tuhan akan lewat, dikatakan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Selalu ada yang disebut dengan the sacred place. Selalu ada bagian di mana bangsa Israel ini bisa terselamatkan, yaitu dengan mereka tinggal di rumah, membubuhkan yang disebut dengan darah ke tiang atas, ke kiri, dan ke kanan di tiang kiri kanannya. Saudara kasih Tuhan, itu sesuatu yang cukup luar biasa. The sacred place yang Tuhan berikan. Apakah sudah mengerti? Mungkin sudah bertanya, kenapa harus dioles sekali aja di atas? Kenapa harus atas, kiri, dan kanan? Sudah kasih Tuhan, kalau sudah membaca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ada 3 bagian yang Tuhan ingin selesaikan di dalam hidup kita. The secret place-nya Tuhan, di mana kita boleh ada di dalam rumah yang telah dioles, yang telah ditebus, yang telah diselesaikan dengan pengampunan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, selalu di dalam perjalanan hidup ini selalu ada sacred place. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, hari ini saudara tinggal di rumah karena virus yang ada. Saudara tidak kemana-mana, dan saudara akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Darahnya mengampuni akan dosa kita, mengampuni akan pelanggaran kita, mengampuni akan kesalahan kita. Bukan sekedar dosa. Dikatakan dalam bahasa Inggris, iniquity, transgression, and sin. Jadi ada yang disebut dengan kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang Tuhan selesaikan. Itu hanya bisa ada di sebuah kelompok kecil yang disebut dengan rumah. Jadi saudara kasih Tuhan, selagi saudara ada di rumah pada hari ini dan tidak kemana-mana, selidiki hatimu, minta Tuhan menghapus segala dosa kita, minta Tuhan menghapus segala pelanggaran kita, minta Tuhan untuk menghapus akan kesalahan kita. Itu saudaraku di rumah. Hari ini kalau sudah keluar rumah, saudara harus menggunakan masker untuk menutupi
hidung dan mulut saudara supaya terhindar dari virus. Rasanya seperti itu. Tetapi ketika saudara pulang rumah, maka masker itu saudara lepas. Mengapa? Saudara mengerti, di dalam rumah itu proteksi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sudah keluar rumah, saudara hanya bisa memproteksi hidung dan mulut saudara. Jadi saudara ingat Tuhan, selagi saudara di rumah, itu saya katakan itu rahasia ilahi. Ada bagian yang Tuhan memang buat pada hari ini. Karena di dalam rumah, saudara sanggup terproteksi dari ujung rambut saudara sampai ke ujung kaki. Darah Yesus itu teroles di 3 bagian dalam hidup kita, supaya maut tidak menyentuh hidup kita, supaya kebinasaan tidak mampir di dalam hidup kita. Darahnya sanggup menghapus, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini, pesan Tuhan pada hari Rabu ini, saudara tahu bahwa kita tetap harus tinggal di rumah, bersekutu bersama-sama. Yang dikerjakan adalah makan tubuh binatang dan darahnya dioles dan sayur pahit. Saudara pengasih Tuhan, buatlah sebuah persekutuan di dalam rumah. Buatlah kebersamaan di dalam rumah. Duduk bersama, menikmati akan roti yang tak berarti. Menikmati akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menikmati akan kasih kemurahan Tuhan. Karena Tuhan telah mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Jadi saudaraku, saya harap saudara mengerti akan hal ini. Karena disitulah saya sebut the sacred place yang Tuhan sediakan. Sacred place yang Tuhan sediakan hari ini bukan tempat minum kopi atau makan-makan yang di tempat-tempat yang lain. Sacred place yang Tuhan sediakan adalah di mana saudara tinggal. Saudara akan menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya berharap saudara pengasih Tuhan pada pagi hari ini di mana saudara berada, nikmatilah kebaikan Tuhan. Selagi berdiam diri, sela dalam hidup ini, merenung, minta pengampunan yang dari Tuhan. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. 3 tanda ini membuat kebinasaan lewat dari hidup kita. Tuhan memberkati, jadilah sehat. Kemurahan Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin.